Setelah Pak Jokowi nggak jadi maju di pemilihan Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, lalu gimana kira-kira nasib dari Partai Gurem ini ke depan? Bakal suram kah? Yang jadi pertanyaan juga yang bikin penasaran kita-kita yang ada di luar, terus gimana sekarang semangat dari teman-teman kader PSI sendiri setelah mengetahui kalau Pak Jokowi ternyata nggak jadi login ke partai mereka? Apa mereka masih tetap semangat 45? Gimana perasaan mereka ya? Gimana kalau menurut kalian? Memang banyak yang bilang, mungkin banyak juga yang memberi saran sama Pak Jokowi sendiri. Banyak yang berpendapat kalau Pak Jokowi sebaiknya memang urung gabung ke PSI. Banyak yang kasih saran supaya Pak Jokowi ini membatalkan niatnya buat masuk dan memimpin PSI. Ada dua alasan utama yang mesti jadi pertimbangan. Yang pertama, ini partai gurem dan nggak punya kader yang cemerlang secara politik. PSI nggak punya cukup sumber daya manusia yang mumpuni. Kalaupun Pak Jokowi nanti masuk dan memimpin PSI, dia nggak bakal punya pasukan yang cukup cakep buat mengeksekusi manuver-manuver dan kreasi-kreasi politiknya. Kita tahu, kita paham, membangun partai nggak bisa sendirian. Partai adalah kumpulan kader dan mereka harus berkualitas supaya bisa mengeksekusi program-program yang sudah disiapkan. Partai bukan tempat orang mencari kerja, tapi tempat bagi mereka yang mau mengaktualisasikan diri secara politik. Kalau kita ingin sebuah partai menjadi besar, maka dia harus punya banyak kader yang cakep dalam kepemimpinan. Sementara PSI sendiri kita sudah tahu, buat lolos parliamentary threshold saja dia gagal di 2 pemilihan umum secara berturut-turut. Dalam 2 kali ikut pemilihan legislatif, kader-kader PSI gagal membawa partai mereka ini buat lolos ke Senayan. Kalaupun Pak Jokowi berniat memasukkan tokoh-tokoh politik senior ke PSI, rasa-rasanya ini bakal jadi masalah juga. PSI harus dirombak total. Orang-orang lama bisa tersingkir dan mutung. Mungkin partai ini bisa menjadi nggak harmonis. Ada gap yang lebar, ada jurang yang dalam di antara orang-orang politik lama dengan kader PSI yang relatif baru-baru dan muda-muda. Lagi pula, melihat kejadian-kejadian akhir-akhir ini, melihat gimana sekarang Pak Jokowi tampak mulai ditinggalkan oleh orang-orang dekat yang dulu menggantungkan diri padanya, yang numpang hidup pada kekuasaannya, sepertinya bakal susah juga buat Pak Jokowi dalam menarik orang-orang politik berpengalaman supaya mau bergabung dan ikut membesarkan PSI. Sekarang ini Pak Jokowi bukan lagi magnet yang bisa menarik para politisi mendekat. Dia sudah ditinggalkan, bahkan sudah dijauhi. Nah, sekarang alasan yang kedua. Kita bahas alasan yang kedua. Sekarang ini, kalau kita lihat perkembangan politik dan ekonomi terkini, tampaknya sekarang ini memang bukan waktu yang tepat buat Pak Jokowi tancap gas lagi di dunia politik. Semakin Pak Jokowi ngotot cawe-cawe urusan politik, maka semakin kencang juga penolakan dan perlawanan terhadap dirinya. Bakal semakin tajam pula peluru-peluru narasi yang melumpuhkan dirinya. Menjadi ketua partai bisa membuat hubungan Pak Jokowi dengan pemerintah dan partai-partai lain menjadi bergesekan. Pak Jokowi yang dulu bisa menaungi hampir semua partai, kini menjadi pesaing partai-partai. Dan lagi pula, dengan menjadi ketua umum Partai Gurem, Pak Jokowi sesungguhnya sudah semakin merendahkan lagi nilai dari dirinya. Orang-orang bakal mencibir kalau Pak Jokowi yang semula digadang-gadang buat menjadi Sekjen PBB, buat menjadi Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa, sekarang malah jadi Ketua Umum dari Partai Gurem. Yang harus kita ingat, tanpa bantuan Parcok yang semakin hari semakin lepas dari kendalinya, Pak Jokowi ini nggak bakal bisa berbuat banyak dalam membesarkan PSI ke depan. Sebanyak apapun uang yang dimiliki, partai tetap membutuhkan kader-kader militan buat bertarung di lapangan dan memenangkan pemilihan umum.
Rasa-rasanya kita sudah melihat berbagai contoh tokoh kaya raya yang ternyata tetap gagal dalam membesarkan partai. Punya uang saja tidaklah cukup. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini? Kalau menurut kalian, apa yang sekarang sebaiknya dilakukan oleh Pak Jokowi? Mungkin melihat semua kejadian yang menimpa Pak Jokowi belakangan ini, melihat semua ketidakberdayaan Pak Jokowi belakangan ini, mungkin yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Jokowi adalah mundur sama sekali dari dunia politik. Pak Jokowi harus menjalani hidup yang tenang dan jauh dari politik. Pak Jokowi mungkin sebaiknya memang mengikuti filosofi Jawa, lengser ke Prabon, mandek Pandito Ratu. Seorang pemimpin atau penguasa yang sudah mengakhiri masa kekuasaan diharapkan banyak beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan buat bertobat. Dalam kisah Mahabharata, filosofi ini dicontohkan oleh Begawan Abhiyoso, kakek dari Pendawa dan Kurawa. Sesudah menyelesaikan tugas dan menyerahkan tahta kerajaan Hastinapura kepada Raden Pandu Dewanata, dia meninggalkan istana dan bermukim di pertapaan. Pak Jokowi perlu menyadari kalau hari-harinya di panggung politik sudah berakhir. Kekuasaan dan masa baktinya sudah selesai. Ini saatnya Pak Jokowi meninggalkan panggung politik nasional secara terhormat. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Setelah Pak Jokowi nggak jadi bergabung dan memimpin PSI, yang pastinya ingin kita tahu adalah bagaimana nasib dari partai tersebut ke depan. Bagaimana pula nasib dari kader-kader PSI ke depan? Masih adakah harapan buat bertahan buat partai yang sudah 2 kali mencoba dan 2 kali juga gagal lolos ke Senayan tersebut? Di usianya yang sekarang sudah mencapai 11 tahun, bagaimana prospek PSI tanpa dipimpin Jokowi? Kalau Pak Jokowi akhirnya memang benar memilih buat lengser ke Prabon mandek Pandito Ratu, lalu bagaimana nasib anak-anak muda PSI yang sangat mengharapkannya buat terus cawe-cawe di politik dan menolong partai mereka? Gimana kalau menurut kalian?